Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Nur Ajijah dengan nomor NIM akhir 018. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester dinamika kimia. Di sini saya akan mengambil materi teori pertama, yaitu tentang hukum termodinamika. Jadi hukum termodinamika kedua itu menetapkan batasan fundamental dalam konversi energi dan proses alami dalam sistem termodinamika. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta memiliki arah waktu yang terdefinisi dan bahwa entropi, yaitu ukuran ketidakteraturan atau dispersi energi, selalu meningkat atau setidaknya konstan dalam proses alami. Jadi, semakin acak benda, si benda itu akan semakin homogen dan semakin besar juga entropinya. Nah, yang pertama ini ada pernyataan dari Kelvin Planck. Kelvin Planck menyatakan bahwa tidak ada mesin yang dapat menghasilkan kerja tanpa membuang panas ke lingkungan sekitarnya. Ini disebut sebagai pernyataan hukum keabadian energi atau pernyataan hukum keabadian panas. Menurut hukum ini, tidak mungkin membangun mesin yang secara efisien ini mengubah seluruh energi yang diterimanya menjadi kerja tanpa membuang panas ke lingkungan. Jadi, pasti mesin-mesin ini akan membuang panas terhadap lingkungan. Terus Kelvin Planck juga menyatakan bahwa tidak mungkin mencapai suhu mutlak nol dalam suatu proses yang berkelanjutan hanya dengan cara operasi pada siklus termodinamika tunggal. Pernyataan ini disebut hukum keabadian temperatur atau pernyataan hukum Kelvin. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak ada mesin yang dapat mencapai suhu absolut 0 Kelvin hanya dengan menggunakan siklus termodinamika. Pernyataan kedua ada dari Clausius. Clausius menyatakan bahwa perubahan neto dalam entropi suatu sistem terisolasi selalu positif, atau setidaknya 0 dalam proses alami. Entropi adalah ukuran ketidakteraturan atau dispersi energi dalam sistem. Pernyataan itu menunjukkan bahwa entropi total di alam semesta selalu meningkat atau setidaknya konstan dalam proses alam. Pernyataan kedua Clausius, tidak mungkin terjadi aliran panas secara spontan dari suatu objek dengan suhu rendah ke objek dengan suhu tinggi tanpa adanya pengaruh eksternal. Di sini pengaruh eksternalnya. Ini tuh mengimplikasikan bahwa aliran panas secara alami hanya akan terjadi dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Pernyataan ketiga ada dari pernyataan Carnot. Pernyataan Carnot yang pertama adalah sistem harus beroperasi dalam siklus termodinamika tertutup. Asumsi ini mengisyaratkan bahwa sistem harus dapat kembali ke keadaan awalnya setelah melalui serangkaian perubahan termodinamika. Kedua, sistem terdiri dari dua reservoir panas dan dingin. Asumsi ini menekankan pentingnya adanya perbedaan suhu dan yang signifikan antara dua reservoasi yang berbeda. Jadi, yang satunya panas, yang satunya dingin. Carnot juga menyatakan tidak ada kerugian energi dalam sistem. Jadi asumsi ini mengisyaratkan bahwa tidak ada kerugian energi selama si proses perubahan termodinamika, sehingga semua energi yang masuk ke sistem itu digunakan sepenuhnya untuk melakukan kerja, jadi tidak ada yang sia-sia. Yang keempat tuh, semua perubahan harus reversible. Artinya itu mengimplikasikan bahwa semua perubahan dalam sistem harus dapat dibalikan secara reversible tanpa adanya kerugian energi atau entropi. Nah, entropi sendiri artinya adalah yang pertama bisa disebut ukuran tingkat ketidakteraturan atau keberagaman energi dalam suatu sistem. Entropi juga meningkat seiring waktu dalam sistem yang tidak mengalami intervensi dari luar. Entropi mencapai nilai minimum pada suhu absolut 0 dan entropi alami atau entropi total dalam suatu sistem terisolasi atau dalam suatu proses yang tidak memiliki kerja eksternal neto akan cenderung meningkat atau setidaknya tetap. Nah, inilah yang disebut dengan entropi. Di sini saya akan mencoba menjawab soal.
Soalnya adalah suatu hari dengan panas udara sebesar 37 derajat Celcius ada sumur air di dalam dengan suhu 100 derajat Celcius. Suatu mesin termodinamika bekerja antara dua reservoir tersebut dan digunakan untuk menaikkan air bila sejumlah 50 kilo air dan dinaikkan setinggi 40 meter. Berapa kalori yang masuk ke dalam sumur dan tentukan efisiensi termiknya dengan diketahui gravimetrinya sebesar 9,8. Pertama, sebelum kita menjawab soalnya, kita tulis dulu ini, saya udah menulis di sini, yaitu tadi ada masanya 50 kg, gravitasinya 9,8, ketinggiannya 40 meter, suhunya itu, suhu rendahnya 37 Celcius, karena kita harus dalam Kelvin ya. Jadi ini 37-nya ditambahin 273 menjadi 310 Kelvin. Suhu yang tingginya adalah 100 derajat Celcius. Sama kita konversikan ke dalam Kelvin, dan Kelvinnya di dalam Kelvinnya itu adalah 373 Kelvin. Kita jawab. Nah, ini yang pertama, kita mencari dulu efisiensi termalnya dulu, karena di sini sudah ada diketahui kan tadi suhu rendah dan suhu tingginya, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus lalu mendapatkan hasil sebesar efisiensi termalnya sebesar 17%. Di sini kita udah punya ya efisiensi termalnya, tapi kita belum punya W-nya usahanya. Jadi kita gunakan rumus massa dikali gravitasi dikali ketinggiannya. Jadi 50 dikali 9,8 dikali 40 hasilnya adalah 19.600 Joule. Kita dapat W-nya di sini. Lalu kita masukkan lagi ke dalam rumus efisiensi termal dengan rumus yang W per Q2. Di sini kita menggunakan rumus ini untuk mencari Q2-nya. Tinggal kita masukkan saja, tadi kan efisiensinya udah ketemu. 17% kita masukkan saja, W-nya juga tadi sudah, di sini 19.600. Jadi di sini kita cari saja Q2-nya dan menemukan hasil sebanyak 115.294,12 Joule. Di sini Q2 ini adalah kalor yang diserap, maaf. Nah, sekarang kita cari Q1-nya yang dilepasnya dengan rumus W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Masukkan saja ke dalam rumus, lalu mendapatkan hasil Q1-nya sebanyak 95.694,12 Joule. Jadi, kesimpulannya, kalori yang diserap ke dalam sumur sebesar 115.294,12 Joule dan kalori yang dilepasnya sebesar 95.694,12 Joule dan efisiensi termiknya sebesar 17%. Sekian video yang bisa saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.